Soalnya Donald Trump itu memang dikenal dengan kebijakannya yang disebut kebijakan proteksionisme dan slogannya America First. Nah, kebijakan itu yang akan diterapkan juga di kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Hai, Conomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya Amerika Serikat bakal punya presiden baru nih ya, walaupun nggak baru-baru banget lah ya. Soalnya kan Donald Trump ini merupakan presiden ke-45 Amerika Serikat dan di Pilpres 2024 ini kembali terpilih menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat. Jadi Donald Trump dari Partai Republik itu mengalahkan rivalnya Kamala Harris dari Partai Demokrat. Donald Trump menang dengan unggul di 32 negara bagian dan meraih yang namanya 295 suara elektoral. Jumlah tersebut melebihi kebutuhan suara untuk menang ya, yang sebesar 270 suara elektoral. Wah, bisa comeback gitu ya Donald Trump. Padahal nih ya, masih banyak kasus hukum yang menjerat Donald Trump. Setidaknya ada 4 tuntutan hukum lah yang harus dihadapi Donald Trump. Ya, bisa-bisa nih kalau Donald Trump jadi presiden, kasus hukum itu selesai sih. Walaupun emang Donald Trump baru akan dilantik pada tanggal 20 Januari 2025, tapi udah banyak nih negara yang ketar-ketir. Soalnya Donald Trump itu memang dikenal dengan kebijakannya yang disebut kebijakan proteksionisme dan slogannya America First. Nah, kebijakan itu yang akan diterapkan juga di kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Jadi, kebijakan ekonomi Trump itu selalu mengutamakan perlindungan industri domestik dan sebaliknya itu mengurangi ketergantungan pada negara lain dengan membatasi impor. Makanya pas kampanye kemarin, Donald Trump sempat berjanji untuk menerapkan tarif pajak untuk barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat. Soalnya, menurut Donald Trump ya, dengan menerapkan tarif impor ini, maka bisa lihat ekonomi Amerika Serikat, terus juga melindungi lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan pajak. Oleh karena itu, Donald Trump nih rencananya akan menerapkan tarif 60 hingga 100% untuk impor Tiongkok, yang dimana roman-romannya sih ya, berarti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu bisa aja berlanjut. Terus, nggak hanya Tiongkok yang tertekan, tapi negara-negara lain kayak Indonesia itu juga harus waspada karena rencananya Donald Trump akan menerapkan tarif 10 hingga 20% untuk semua jenis impor dari negara manapun. Nah, kalau tarif impor ditingkatkan, produk-produk Indonesia di Amerika Serikat akan menjadi lebih mahal karena ada biaya tambahan itu ya. Terus ya bikin harganya tuh jadi kurang kompetitif lah di Amerika Serikat dan mengancam volume ekspor Indonesia tuh bakal menurun. Apalagi kan Amerika Serikat ini merupakan mitra dagang yang menjadi andalan gitu ya bagi ekspor Indonesia. Setidaknya ada 10 komoditas ekspor unggulan dari Indonesia ke Amerika Serikat, seperti ada mesin dan peralatan listrik, garmen, hingga alas kaki. Nah, kalau kita lihat nih di tahun 2022 aja, nilai ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat itu bisa mencapai 28,2 miliar US dollar. Terus di tahun 2023 memang agak menurun ya, menjadi 23,3 miliar US dollar. Tapi nih kalau kita lihat data dari BPS di tahun 2024 pada kuartal 3, itu nilai ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat bisa mencapai 19,16 miliar US dollar. Dan kalau kita bandingkan dengan nilai impor dari Amerika Serikat hanya 7,13 miliar US dollar. Tandanya nih masih ada surplus perdagangan. Dan harapannya surplus itu yang bisa dipertahankan walaupun tarif impor Trump diterapkan nantinya. Nah, jadi kebijakan tarif impor Trump ini semestinya menjadi tantangan yang harus ditaklukkan oleh pemerintah. Caranya ya dengan menambah nilai-nilai pada produk sehingga bisa bersaing dan juga tidak tergantikan ya di pasar Amerika Serikat. Terus penting juga nih menjalin hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Setidaknya posisi Indonesia dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini ya dalam posisi yang netral. Abis itu yang nggak kalah penting juga nih ya, seharusnya tantangan ini menjadi pendorong bagi pemerintah dalam menentukan alternatif lain ya dengan cara membuka peluang-peluang baru lah ya. Setidaknya untuk mencari negara-negara yang bisa jadi target ekspor lainnya. Soalnya gimana pun juga nih ya, kegiatan ekspor ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan ingat loh, kita Indonesia punya target yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8%. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih soal kemenangan Donald Trump dan kebijakan ekonominya? Tulis di kolom komentar ya, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa.